Jadi kan dulu aku berapologetika dari umur 19 tahun. 19 tahun. Ya. Nah, pertama sekali aku ikut podcast itu di tempatnya Dr. Richard Lee. Oh, oke. Yang kemarin kontroversial tentang beberapa pernyataan aku di sana. Nah, kemudian banyak orang yang nggak terima dengan itu, pada akhirnya mereka demo. Menuntut agar saya dipenjarakan waktu itu. Iya, mereka melaporkan aku atas tuduhan penistaan. Waktu itu saya nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Saya hanya sendiri. Tuhan nggak berbicara apa. Tuhan membiarkan begitu aja. Oke. Biar Tuhan itu begini. Dia membiarkan kita dalam keadaan yang seperti itu agar semua kesombongan, semua rasa percaya diri itu dilucuti oleh keadaan. Kamu udah siap mati untuk menderita untuk Kristus? Itu pertanyaan yang keren tuh. Ya, itu kan selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin bercahaya. Wah, hari ini kita sangat spesial, Bang. Hari ini lebih spesial lagi. Betul. Karena kita kedatangan seorang hamba Tuhan Yang masih muda, dan sangat luar biasa. tahu banyak tentang apa sih namanya, Bang? Bukan tahu banyak, hikmat Hikmat Tuhan. Tuhan. Tuhan tuh ada dalam dirinya, sehingga ketika dia menjelaskan kebenaran, luar biasa. Biasa. Wow. Siapa dia namanya? Elia Myron. Oke, kita tanya langsung aja. Kita tanya langsung. Dulu, Iya. Elian Myron ini di umur yang relatif muda, dia pernah didemo. Orang mendemo dia untuk dipenjarakan. Jadi kan dulu aku berapologetika dari umur 19 tahun. 19 tahun. Ya. Oke. Nah, pertama sekali aku ikut podcast itu di tempatnya Dr. Richard Lee. Oh, oke. Yang kemarin kontroversial tentang beberapa pernyataan aku di sana lah. Nah, kemudian banyak orang yang nggak terima dengan itu, pada akhirnya mereka demo. Menuntut agar saya dipenjarakan waktu itu. Iya, mereka melaporkan aku atas tuduhan penistaan, tapi itu nggak bisa kena karena tidak menista. Jadi mereka menjatuhkan pasal yang ke aku itu adalah sebagai pembuat kegaduhan waktu itu. Oke. Karena pernyataan Karena itu bikin kontroversi keras. kan Ya, waktu ya, itu. ya. Orang demo, orang ngedemonstrasi itu ya karena pernyataan aku di podcast itu. Sama apologetika yang mungkin bagi mereka, pihak lawan kita ini tuh meresahkan gitu. Atau ketakutan juga bisa jadi. Ya bisa jadi begitu. Karena terbuka tirai kebenaran. Keren ya kata-kata saya. Ilustrasinya keren. Kami sekarang. Nah, maksud saya Iya. itu di demo maksudnya orang banyak yang kayak spanduk. Iya, pakai spanduk. Ada mungkin videonya nggak banyak ya. Cuma waktu itu karena saya lagi dalam tanda kutip berdiam diri, saya melihat beberapa video waktu itu. Orangnya nggak banyak yang melakukan demo itu, cuma ada spanduk tentang wajah saya di sana. Usia 19 tahun, ya banyak orang mau memenjarakan kamu. Ketakutan nggak waktu itu? Kalau secara lahiriah pasti takut ya. Karena waktu itu saya masih muda, dalam artian masih menjadi apa ya? Belum Aku pernah lah juga, mengalami hal iya, itu ya. Kan nggak punya ekspektasi juga kan sampai begitu. Cuma karena aku juga punya orang terdekat, yang aku takutin tuh orang-orang yang dekat gitu. Nah, tapi secara rohani aku berpikir bahwa ya ini apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kita itu, bahwa orang akan menganiaya, memfitnahkan segala yang jahat dan mengusahakan suatu hal yang buruk bagi kamu kalau kamu memberitakan aku gitu. Jadi mulai saat itu saya berpikir bahwa ya memang mengikuti Yesus itu ya harus begini bukan dalam artian semua orang harus mengalami hal yang sama, tapi apa yang diperjuangkan itu akan mendatangkan efek yang demikian. Jadi Udah siap ya, maksudnya jangan yang setengah-setengah itu nggak ya harus. Ya harus gitu. Memang sudah mengambil suatu titik pelayanan di mana menyatakan sikap seperti itu, dan yang menarik nggak mundur, Ya. tetap dia konsisten. Nah, kenapa Bro Elia tetap mau mengambil pelayanan di media, di depan layar atau nggak di balik layar? Karena kan kadang-kadang kita terintimidasi, bisa saja kayak merasa Iya, mental health gitu kan. Terus kayak langsung mengunci diri, ketakutan. Bahkan kalau kita lihat artis-artis Korea aja bunuh diri gara-gara seperti itu ya. Soalnya Hujatan umurnya gitu ya. Iya, umurnya masih muda. Apa yang membuat?
Ya saya juga nggak tahu ya, cuma saya berpikir itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat hujatan orang, terus tekanan mental dan lainnya, cuma itu akan ada kekuatan bagi orang yang memang benar-benar mau melayani Tuhan. Ya, waktu itu saya nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa, saya hanya sendiri, dan saya diasingkan oleh mungkin teman-teman yang saya katakan ya, yang harus membuat kita sendiri agar dalam tanda kutip tidak bisa ditemukan oleh orang-orang pihak membenci kita. Dan di dalam kesendirian itulah saya menemukan dan merenungkan bahwa cintanya Tuhan tuh ada. Dalam artian kita harus merasakan semuanya ini. Kalaupun kita merasakan orang kejar kita, orang hina, orang caci maki kita, itu adalah hal yang wajar kita terima. Bahkan saya pribadi pun saya layak memperoleh itu. Kenapa? Karena saya orang berdosa. Tapi pernah nggak kita terbayangkan tentang apa yang dialami oleh Kristus yang lebih menderita dari kita sedangkan ia tidak layak mendapatkan itu? Ya, jadi perenungan itu yang membuat saya itu jadi kuat pada akhirnya dan tetap mau dan bahkan berkomitmen untuk tetap melayani Tuhan. Berapa lama itu? Iya. Kurang lebih setahun. Wah, ya. Setahun di dalam situasi yang ibaratnya disembunyikan itu ya? Iya, aku harus menyembunyikan diri, bahkan kuliah aku harus putus. Itu harganya mahal. Pindah-pindah gitu. Satu SKS berapa? Harga mahal ini. Dia harus bayar harga. Iya, harganya mahal. Nah, pertanyaan saya pernah dengar kamu sampai di gudang, ya, makan seadanya aja. Terus kayak, nah itu saya penasaran ya, ini kan kita sharing ya. Waktu di momen sendiri itu Tuhan bicara apa sama kamu? Tuhan nggak berbicara apa, Tuhan membiarkan begitu aja. Tuhan itu begini, Dia membiarkan kita dalam keadaan yang seperti itu agar semua kesombongan, semua rasa percaya diri itu dilucuti oleh keadaan itu. Sehingga kita merasa bahwa I'm nothing without God. I'm nothing. Makanya kamu baru viral-viral dikit aja udah sombong kamu. Sekarang saya I'm nothing. I'm nothing. Tapi saya, God is perfect kalau kata kita. Tapi saya tertarik di gudang. Biasanya orang ya sudah merasa nih, saya katakanlah kita udah merasa melayani Tuhan. Ketika kita mendapat ancaman itu kok kayak Tuhan nggak bicara kayak kita. Tuhan kok meninggalkan saya gitu. Tapi bro, luar biasa pernyataan. Saya harus memang mengosongkan, biarkan Tuhan seolah-olah. Saya nggak merasa Tuhan meninggalkan saya, cuma Tuhan mengizinkan dan membiarkan kita dalam kelemahan itu untuk membentuk apakah Tuhan itu ingin menunjukkan kepada kita, kamu melayani aku motivasimu apa? Kalau motivasi saya hal yang menyenangkan dari Tuhan, ketika saya diperhadapkan pada hal yang tidak menyenangkan itu, saya akan menuntut Dia. Jadi Tuhan itu ingin memberitahu saya dan menguji saya, apakah kamu mencintai saya dalam pribadiku atau mencintai apa yang aku miliki? Nah, ini kan kita bicara berarti iman kamu semakin tumbuh di situ. Iya. Nah, diuji di situ. Betul, diuji. Iman kan timbul akan pendengaran firman Tuhan kan. Firman-firman apa yang akhirnya membuat kamu semakin teguh, semakin kuat? Pasti Tuhan terus kasih. Saya mengingat penderitaan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata, sebab di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Kalau orang tidak pernah lemah, dia nggak akan tahu bagaimana Tuhan menyertai dia. Kalau orang tidak pernah sakit, dia tidak tahu bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Kalau Tuhan tidak pernah miskin, dia tidak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan mencukupkan dia. Jadi dalam hal melayani Kristus, saya bersyukur saya pernah mengalami semuanya itu, karena itu cara Tuhan menunjukkan bahwa ya memang semua manusia akan meninggalkanmu sekalipun demikian. Tetapi hal ini aku lakukan untuk membuktikan siapa kamu dan bagaimana kamu ke depannya. Gitu. Nah, ini boleh nggak saya bertanya sedikit ini ya. Tapi realitanya kita banyak menemukan hamba-hamba Tuhan justru sekarang kayak, sorry to say ya, maksudnya lebih memfokuskan bangun gereja atau lebih membangun dalam arti, wah ini ada cabang satu atau makin banyak jemaat. Arti hamba Tuhan yang sukses justru hamba Tuhan yang punya gereja besar, punya jemaat banyak. Kalau pendapat kamu? Saya tidak menghakimi mereka dalam artian saya tidak mengatakan
hal atau mungkin ada intensi buruk tentang mereka untuk melihat saya terlihat lebih baik, tidak. Karena hanya Tuhan yang menilai pelayanan mereka bagaimanapun juga, mau gereja besar mau gereja kecil. Tapi yang terpenting adalah pertanyaan untuk seluruh hamba Tuhan yang memang memberikan dirinya bagi pelayanannya kepada Kristus, apa yang kamu lihat pada diri Tuhan itu sehingga kamu mau melayani Dia. Saya tidak bisa menilai orang, saya tidak bisa menghakimi orang, atau dalam artian saya memberi dia judgment, mencap, oh pelayananmu nggak benar dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun, meskipun Tuhan mengatakan semuanya terlihat dari buahnya, tetapi who am I to judge? Dalam artian, semua itu, Roma 2 ayat 16 berkata, semua itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Yesus Kristus akan menghakimi segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, termasuk saya. Mungkin ya saya terlihat ya biasa-biasa saja, atau mungkin saya terlihat baik atau saya terlihat buruk. Tapi semua apa yang saya sembunyikan dan Anda nggak tahu itu akan ditelanjangi oleh Tuhan dalam pengadilannya. Nah, jadi nggak ada alasan untuk bagi saya orang lain melayani, kan gerejanya besar dan ya mereka pun bisa membesarkan gereja, adalah kasih karunia Tuhan. Tapi apa yang muncul dari hati mereka akan kasih karunia Tuhan itu yang terpenting. Bagaimana meresponinya? Ada orang yang jadi sombong, ada orang yang merasa aku nih udah punya gereja besar yang lain, berarti yang lain tidak diberkati, aku diberkati. Wah, luar biasa, gitu. Super sekali jawabannya. Kan Bro ini sudah melalui namanya penderitaan yang tadi Bro katakan, maksudnya bukan penderitaan, Tuhan izinkan ya. Tuhan izinkan. Dan kerelaan hatinya ada dan bertumbuh di sana, dan itu membuat Bro sekarang menjadi pribadi yang lebih takut akan Tuhan dan mengerti arti pelayanan. Nah, Bro sekarang mulai tetap melayani Tuhan. Nah, bagaimana Bro menghadapi kayak semacam yang diserang juga kayak si itu, bahkan mungkin juga pernah ya. Nah, seperti apa tuh cerita itu? Bagaimana Bro bisa menguasai diri menghadapi itu semua? Silakan Bro. Ya, serangan pasti ada. Bahkan Tuhan kita pun diserang oleh orang-orang pintar. Orang Farisi bahkan yang menyalibkan Dia. Orang Saduki yang membenci Dia. Jadi memang orang-orang yang berhikmat di dunia ini akan berusaha untuk membungkam orang-orang yang mewartakan Yesus Kristus itu. Bahkan ketika Yesus Kristus pun berbicara tentang dirinya, banyak yang tidak menyukainya. Jadi saya selalu membayangkan kalau Tuhanku saja diperlakukan demikian, siapa saya ketika melakukan hal yang sama, ketika mengulangi hal yang sama, tidak berharap tidak akan memperoleh hal yang sama. Ketika kita melayani lalu kita dihina orang, lalu difitnah segala yang jahat, dan diserang dalam berbagai upaya untuk membungkam kita, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu. Kalau Tuhan berkata, berbahagialah kamu, apakah pentingnya kerutan keningan orang? Apakah pentingnya ucapan manusia? Gitu. Dan itu kembali lagi, tujuan kita melayani untuk menyenangkan hati Allah atau manusia. Kalau tujuan saya untuk menyenangkan hati manusia, saya akan cari aman. Saya akan senangkan telinga orang dengan retorika dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau menyenangkan hati Allah, apa yang menjadi ya harus kita katakan ya, seperti sabda kitab suci. Sabda dari Tuhan kita sendiri, kalau tidak katakan tidak. Jadi serangan itu seharusnya tidak akan mempengaruhi pelayanan kita. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi Tuhan tetap ada. Jadi kalaupun manusia akan menyakiti kita karena itu, justru bagi orang yang sebenarnya mengerti apa makna sabda Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan berbahagia. Karena apa? Ketika orang menyerang dia, artinya dia sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya dalam hal pelayanan. Tapi kita tidak boleh serang balik secara personal, membenci, enggak. Kita menjawab semua tuduhan liar mereka itu atas nama kasih tadi. Karena mereka seperti itu, mereka serang kita, hina, fitnah. Itu karena mereka tidak mengerti siapa Allah yang benar, atau bahkan belum menemui Allah itu. Dan kalau kita serang balik, kita hanya akan membentuk tembok agar mereka tetap buta untuk tidak melihat Allah. Tapi kalau kita balas, kita memberi, Alkitab berkata kalau seteru mau lapar beri dia makan, kalau dia haus beri dia minum. Kalau kita memberikan hal yang seperti itu, kita sedang menumpuk bara api di atas kepalanya. Oke. Gitu. Nah, tadi saya mengutip sedikit kata-kata Bro bahwa kalau saya pengen jadi hamba Tuhan itu menyenangkan telinga para jemaat, para umat gitu ya. Nah pertanyaannya, sesuatu yang pedas, sesuatu yang itu memang kalau dari Bro sendiri sebenarnya apa sih yang Tuhan taruh di hati Bro untuk disampaikan, seperti apa misi dari Bro
Elia ini sendiri tuh seperti apa gitu. Maksudnya kan kita juga nggak mau mencari keributan atau membuat ini, tapi kita ya Yesus aja raja damai gitu. Nah misi bro sendiri seperti apa sebenarnya? Karena saya sadar saya orang yang sangat berdosa. Gereja yang benar itu adalah gereja yang menelanjangi dosamu. Bukan yang menyembunyikannya, menutupinya, nge-cover dia, tapi dalamnya kotor. Nah, karena saya sadar saya orang yang sangat berdosa, sehingga saya berpikir bahwa teguran itu dibutuhkan bagi orang percaya, agar oleh teguran itu kita menjadi takut akan Allah. Di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa yang kukasih, ia kuhajar dan kutegur. Jadi, firman Tuhan itu memang untuk menegur manusia. Layakkah kita, telinga kita dienakkan, kita hanya untuk yang senang-senang, tapi kita tidak mau ditegur dalam firman Tuhan yang mengubahkan kita. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang buruk. Kita ini orang-orang yang penuh kesalahan, penuh dosa, tapi kita tidak mau mendengarkan teguran. Di manakah iman kita sebagai orang Kristen itu? Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia menyatakan hal-hal yang begitu tajam kepada orang Farisi, tapi ketajaman dia berbicara itu tidak menutup tangannya, dia tidak menyembunyikan tangannya kepada orang-orang berdosa. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus menyatakan yang benar seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi jangan itu menjadi sarana buat kita merasa kita superior, tapi kita tetap memberi tangan kepada mereka yang membutuhkan kita. Jadi kebenaran itu tetap utuh, tapi kasihnya juga tetap disampaikan. Jadi nggak arogan gitu. Nggak arogan. Jadi kebenaran yang harus begini itu tidak membuat kita jadi sombong. Tapi karena memang ini nih pakemnya nih. Tapi tangan kita tetap terbuka untuk mengayomi mereka. Tapi kebenaran itu butuh keberanian ya. Betul. Karena kalau nggak ada keberanian kita kayak nggak kayak pimplan, akhirnya mengikuti arus ya. Iya. Nah, bagaimana bro sendiri dalam bersikap di media sosial ini kan bro berani sekali dalam pengertian menyatakan kebenaran. Ketika ada hamba Tuhan yang mencoba itu katakanlah itu, kayaknya saya juga merasa dia mencoba menurunkan nilai itu, bro langsung ini seperti apa yang membuat ya dalam tanda kutip kasarnya menguliti perkataan hamba Tuhan ini ya dengan yang bro tadi bilang kebenaran. Oh firman Tuhan tuh gini, bilangnya gini. Nah apa yang mendasari ya? Iya gitu. Ya pertanyaan mengapa harus berani itu akan kupertanyakan balik, mengapa harus takut? Yang membuat kita takut tuh apa? Kehilangan harta mungkin, kehilangan followers atau kehilangan pengikut. Nah oke, sebelum ditanya bro, tapi kan zaman sekarang gini ya, bro sekarang katakan sudah terkenal ya. Kita ngomong terkenal ya. Dikenal, oke. Sekarang bro sudah dikenal. Nah, apa maksudnya gini loh, orang kan itu validasi dari yang dicari hamba Tuhan ya. Tadi kalau ada gereja, punya jemaat banyak. Nah kalau kayak bro sendiri, sebenarnya goalsnya apa gitu? Saya nggak merasa terkenal. Lalu saya mengatakan saya tidak merasa terkenal itu bukan dalam maksud kerendahan hati saya yang palsu. Ya. Dengan demikian Anda memuji saya ketika saya mengaku saya tidak merasa terkenal. Tapi memang dalam hidup saya sehari-hari pun mungkin teman-teman terdekat saya pun mengerti saya nggak merasa terkenal. Ya kalau orang ketemu lalu ya ada beberapa yang ajak foto dan lain sebagainya, saya tidak menganggap itu sebagai suatu pamor jadi selebriti, enggak. Tapi justru dalam doa saya kepada Tuhan itu menjadi beban yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan tahtanya dia nanti. Jadi juga, ya? Betul. Jadi itu bukannya membuat saya senang, tapi lebih kepada takut. Dalam artian apa? Apa yang akan dituntut oleh Kristus kepada saya ketika nanti ia datang dalam pengadilan yang melihat semua ini? Wow. Karena saya ya ini sedikit sharingnya. Saya nggak tahu ini benar atau enggak ya. Saya melihat bahwa banyak tokoh-tokoh di Alkitab diuji di dalam kenikmatannya. Maksudnya gini, Salomo ya dia diuji ketika dia udah dapat hikmat, diuji akhirnya banyak ini. Yusuf pun kalau saya melihat, kalau saya pernah bertanya ini Yusuf sama mana nih? Yusuf Mansur atau apa? Ini tokoh Alkitab. Oh iya. Yusuf di dalam Alkitab, saya pernah saya percaya itu wisdom dari Tuhan. Tuhan membukakan bahwa kita bayangkan dia diuji sama Potifar, istri dari Potifar. Itu kan juga jadi pelayan. Waktu itu dia juga di sel ini ya. Maksudnya pasti Yusuf mungkin terlihat seakan-akan di dalam penjara, tapi dia jangan lupa dia di rumah kepala penjara gitu. Jadi
mungkin ujian-ujian itu juga di dalam kenikmatan. Apakah bro punya ketakutan tersendiri dalam ujian kenikmatan? Pasti. Jadi apalagi yang udah kita lakukan ini, satu hal yang paling rentan untuk terjadi dalam kemudaan saya, hawa nafsu orang muda itu kesombongan tadi. Itu rentan sekali. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa, waduh, dia ini tidak melayani, saya melayani. Nah makanya prinsip saya itu adalah kita harus tetap merasa berkekurangan, bukan dalam artian kita tidak bersyukur, tapi kita merasa berkekurangan, merasa tetap bercacat. Apapun yang udah kita lakukan itu sebagai sarana bagi kita untuk merefleksikan diri kembali. Itu yang membuat bro stay di dalam panggilan Tuhan. Ya. Jadi 1 tahun itu sebenarnya momen-momen seperti itu yang terus diisi Tuhan. Ya sampai sekarang itu tetap berlanjut. Makanya saya ngapain sih ribet banget. Oh iya. Makanya saya harus butuh pembimbing rohani yang mengevaluasi saya. Ini saya punya ada 3 bapak rohani untuk menanyakan mereka bagaimana apa yang sudah lakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan memang menuntun, kan memberikan bapak-bapak bagi saya untuk memberitahu, nih sikap kamu harus begini, cara kamu berbicara begini, cara kamu menyampaikan begini. Jadi saya tidak hanya berdiri dari kaki saya sendiri, tapi Tuhan itu menolong saya melalui tokoh-tokoh itu. Gitu. Nah ini pertanyaan di luar konteks, Bang. Kenapa selalu sekarang bawa salib terus, bro? Oh ini hadiah. Salib ini salib dari gereja Koptik. Ya. Nah, orang-orang Koptik itu adalah orang-orang yang banyak martir demi Kristus. Jadi mereka teraniaya karena Tuhan. Nah, jadi saya bawa salib ini sebagai refleksi diri bahwa kamu harus siap untuk mati demi Dia. Gitu. Kamu udah siap mati untuk menderita untuk Kristus nggak? Itu pertanyaannya tuh keren tuh. Ya itu kan harus siap lah. Karena siap tidak siap harus siap. Harus siap. Karena kita kalau melihat dari perbincangan dari Bro Elia juga mengatakan, saya semakin disadarkan bahwa sebenarnya apa tujuan hidup kita? Ya Yesus. Nah, tapi menarik ya, amanat agung memuridkan. Bro sendiri memandang kata bagaimana amanat agung itu harus dijalankan itu untuk sekarang ini tuh seperti apa? Ada banyak sekali diskusi di situ. Ada yang bilang, amanat agung terjadi dalam sini atau begini. Nah, kalau dari bro sendiri secara pandangan. Amanat agung di sana Matius 28 ya, ayat 19, 18, 19. Itu sebenarnya kan diberikan kepada para rasulnya Tuhan. Jadi para rasul itu diberi otoritas oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberitakan Injil dan menyampaikannya ke seluruh dunia. Dari Samaria, Yudea, ke Roma, dan lain segala macam. Dan itu diteruskan sampai sekarang. Nah, bagaimana konteksnya berlaku dalam masa sekarang, pemuritan itu? Kita harus melihat bagaimana rasul memuridkan. Mereka membapai, seperti misalnya Timotius, bapak rohaninya siapa? Paulus. Dia adalah bapak dari Timotius. Sebagaimana bapaknya hidup, demikian juga Timotius hidup. Nah, kita sebagai orang Kristen sekarang, dalam hal memuridkan, kita juga harus sudah dimuridkan. Apakah kita sudah dimuridkan oleh bapak-bapak rohani kita yang sudah memiliki perjalanan panjang yang hidup untuk membina kita secara karakter yang paling penting. Karakter seperti Kristus itu yang paling penting dimiliki. Agar apapun keadaan yang terjadi dalam hidup ini tidak membuat kita kehilangan iman kepada Dia. Jadi penginjilan itu sebenarnya adalah bagaimana kita dibimbing untuk menjadi serupa dengan karakternya Kristus itu. Berita kemenangan Kristus bahwa Ia telah bangkit, berita kematiannya bahwa Ia telah berkorban, berita tentang penumpahan darah yang dilakukan oleh Kristus bagi segenap umat manusia. Itu adalah pembuka jalan sebagai sesuatu yang sudah selesai, yang akan menghantarkan kita kepada buah dari berita itu. Yaitu apa? Pertobatan. Gitu. Nah, kita coba hubungkan sekarang dengan pengorbanan. Kan banyak orang mungkin yang merasa belum memahami kenapa kalau di zaman bangsa Israel itu berkorban itu untuk menukar kayak dosa-dosa gitu ya. Terus sekarang kan sudah ditebus oleh Yesus, sudah nggak perlu lagi berkorban. Tetapi pertanyaannya sekarang,
apakah ketika Yesus berkorban mati di kayu salib, ketika kita percaya Dia, kan ada firman Tuhan, kita dikuduskan, ya kan? Apakah itu otomatis membuat kita sudah terdaftar dalam kerajaan sorga, atau memang itu masih dalam proses perjalanan kehidupan? Itu perjalanan. Keselamatan itu suatu proses. Baptisan itu adalah pintu masuknya kita, menyatunya kita dengan Kristus secara misteri. Baptisan itu adalah penyatuannya kita bersama dengan Kristus, ya. Dalam Kolose 2 ayat 11-12 dikatakan, kamu telah disatukan bersama dengan Kristus. Makanya melalui baptisan itu kita bersatu dan menerima karunia ilahi dalam baptisan itu. Dan buah dari baptisan itu ya harus kita kerjakan. Makanya dikatakan keselamatanmu itu harus kamu kerjakan. Jadi dalam artian ketika saya sudah dibaptis, tapi saya hidup sembarangan, saya melacur lah, saya berjudi, saya melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Berarti saya tidak menghidupi benih yang ada di dalam saya itu. Kan bukankah Alkitab berkata bahwa firman itu seperti benih? Kalau benih itu tidak disiram, dia akan mati membusuk. Apakah buah dari benih itu? Tidak ada. Tapi kalau benih itu, firman itu ditanamkan dalam hati, lalu kita menyiraminya setiap hari di dalam kerelaan hati kita, kerendahan hati dan keberserahan diri kepada Allah, dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak berbuah, kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi bukan otomatis dia dibaptis, udah begitu aja kamu akan selamat. Enggak. Jadi kalau masalah baptisannya itu nomor sekian lah, artinya itu kan tergantung ya, keadaannya ya. Tetapi artinya itu baptis berarti orang itu sudah lambang menyatu ya sama Tuhan. Menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Kristus, kematian dan kebangkitan. Dan dia harus mengerjakan itu. Kalau dia tidak mengerjakan, ya sama aja iman tanpa perbuatan mati. Soalnya ada yang mengatakan ketika kamu percaya Yesus, kamu sudah dikuduskan, sudah kamu sudah terima, dipindahkan, berarti kamu sudah terdaftar dalam buku kehidupan dimeteraikan. Masa sih meterai itu bisa dihapus lagi? Nah, kadang-kadang ya percaya gitu. Itu apa dulu? Kalau dia hanya percaya Yesus Tuhan, setan pun percaya, tapi apakah dia selamat? Nah, itu juga ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah itu bagaimana bro? Maksudnya? Itu ayat kepada murid, bukan kepada kita. Itu yang harus dimengerti. Iya, kadang kita tuh makanya jangan sepotong-sepotong. Nah, itu ayat itu kepada murid, kan Tuhan Yesus yang datangi Matius. Iya. Tuhan Yesus yang datangi Petrus. Konteksnya. Apakah kita didatangi Tuhan? Kan enggak. Itu ayat terkhusus buat para murid. 12 rasul itu. Iya. Kita mau ada maju sedikit, bro. Nah, ketika bro berdiam diri bersama Tuhan dalam setahun pasti membaca Alkitab kan. Apakah bro merasa bahwa suara ketika saya kadang-kadang orang mendengar begini, saya mendengar Tuhan bicara sama saya akan begini. Saya mencoba mempercayai, tetapi pertanyaan saya, apakah memang kita nggak ragu sama Tuhan? Apakah ciri-ciri memang Tuhan itu bicara langsung? Raymond, kamu ngomong atau bagaimana bro? Tolong kita dikasih penjelasan. Saya enggak pernah mengalami itu. Pernah bro menjelaskan firman Tuhan luar biasa. Ya, makanya ya saya juga kadang bertanya bagaimana cara orang mendengar suara Tuhan. Saya meyakini suara Tuhan itu ya kitab suci ini. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Suara Tuhan. Saya meyakini 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan mendidik dalam kebenaran. Jadi kalau ada orang bilang saya mendengar suara Tuhan ya bicara. Saya tidak menghakimi itu, dia yang akan nilai itu. Apakah dia buat-buat apa segala macam? Ya soalnya Tuhan bicara sama saya harus berkhotbah ini dengan visi yang Tuhan berikan seperti ini. Itu pun itu gimana? Ya, saya tidak percaya, saya juga saya tidak menolak itu juga. Tapi kan lihat dari buahnya juga. Kalau buahnya pun benar, belum tentu itu benar. Nah, tetapi dalam firman Tuhan ada nggak? Memang ada di zaman sekarang kayak gitu? Ya. Di Alkitab dikatakan suaranya pun tak pernah kamu dengar. Suara Allah itu tidak bisa didengar. Karena Allah itu tidak seperti apa-apa. Apakah ada rasul yang dengar bunyi-bunyian begitu tiba-tiba? Kan enggak. Untuk hal-hal apa dulu? Ketika Petrus mendengar wahyu yang baru kepada dia tentang makanan yang haram,
makanan yang haram itu sudah tidak haram lagi ketika ia sedang lapar lalu tidur sebentar, lalu dia melihat ada sehelai. Itu suara siapa itu? Kristus kan? Gitu. Apakah masih ada orang merasa Tuhan itu berbicara, maksudnya dia mendengar suara antara maksudnya suara kayak seperti suara hati kayak, dia gitu. bilang gini, kayaknya Tuhan bicara kepada saya, dia sebentar saya dengar suara Tuhan. Asik. Terus menurut bro ya, saya bertanya terus sama, kadang-kadang kalau kita ibadah juga ya, saya kan jujur aja saya suka ibadah itu, dia kadang-kadang pemimpin pujian suka mengajak saya undang Roh Kudus hadir di tempat ini. Nah itu maksud saya, apa memang kita percaya Yesus sudah ada Roh Kudus atau memang perlu mengundang supaya lebih banyak lagi kali ya? Itu bagaimana bro? Ya saya tidak menghalangi perbuatan Allah ya. Kalau Allah mau berbicara kepada orang ya siapa kita untuk membatasi itu. Tapi yang terpenting begini, kadang kita terlalu cepat mengklaim ini suara Tuhan, ini suara apa tanpa mengujinya dulu. Alkitab berkata ujilah hatimu, ujilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bahkan dalam Alkitab dikatakan awasi apa yang kamu yakini itu dan uji itu. Dan Tuhan Yesus sudah Matius 7 berkata dari buahnya kamu mengenal itu semua. Ketika ada orang berkata suara Tuhan berkata kepadaku, aku harus meminta uang dari kamu misalnya begitu. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ada juga yang mengatakan suara Tuhan mengatakan kamu harus beri sekian kepada ke gereja. Itu suara Tuhan atau suara keinginan hatimu aja. Maka jadi uji segala sesuatu itu. Jadi enggak ada pakemnya untuk ini. Tuhan bicara, kamu kasih saya 200 juta. Tuhan bicara. Kan kalau begitu nggak boleh bro ya? Ya kamu yang tahu kamu mengapa mengatakan itu. Kalau saya mengatakan Tuhan bicara kepada saya kamu harus kasih saya 200 juta. Apakah memang Tuhan yang menemui saya atau saya yang hanya membuat itu seakan-akan seperti suara Tuhan? Tapi sebenarnya itu datang dari keinginan saya sendiri. Jadi Tuhan kita manfaatin gitu ya? Ya iya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Kristus nanti. Jadi jangan terlalu cepat mengatakan ini dari Tuhan, ini uji semuanya. Waktu itu hanya punya duit 50.000 gitu. Tapi ada di dalam hati saya, kamu mau nggak kasih uang itu jadi persembahan gitu? Ya saya nggak bilang itu suara Tuhan sih, tapi ada perasaan seperti itu. Terus ada hati lain saya berbicara gini, aduh kalau saya kasih nggak ada duit lagi nih ya. Tapi suara itu begitu kuat gitu, udah kasih aja. Nah begitu saya kasih, abis itu saya dapat 200.000 gitu. Nah itu bukan suara, itu iman. Itu iman, beda ya. Ya iya. Iman itu ya, bukan suara. Iman dalam Ibrani 11 itu apa? Bukti dari apa yang enggak kamu lihat dan dasar pengharapan kamu. Kan itu iman itu. Jadi ketika saya enggak punya sesuatu, misalnya saya hanya punya uang 100.000, tapi saya lihat dia lebih membutuhkan, ya. Lalu saya berikan ke kamu. Memang suara hati saya yang mengatakan saya berikan ke, tapi kenapa saya memberikan itu kamu? Karena saya punya iman, yang saya percaya kalau saya memberi Tuhan pasti cukupkan saya. Wow. Itu bukan suara-suaraan, itu iman. Nah itu yang penting. Jadi itu iman ya. Iya. Artinya kita punya iman menggerakkan kita ya untuk mengasihi orang, memberi orang. Ya. Oh, luar biasa. Bagus. Bro, saya pernah penasaran. Bro Elia baca Alkitab berapa lama, bro? Saya nggak pernah baca Alkitab sampai habis. Saya hanya baca Alkitab kalau ada topik tertentu, misalnya ke Kristologi. Saya akan bahas dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu. Kalau bicara tentang Tritunggal misalnya, saya akan baca dari awal. Ayat-ayat tertentu yang berhubungan aja. Nah, berapa lama dikatakan saya tidak punya studi formal untuk belajar Alkitab. Tapi saya belajar Alkitab itu mulai dari 2 tahun lalu dan secara berkala. Terus ya. Bro Elia, rencana Bro Elia. Bro Elia masih muda dong. Sekarang 20 sekian lah ya. Kira-kira ke depan apa sih yang jadi pemikiran atau target seorang? Saya fleksibel. Jadi Tuhan bawa saya kemana, saya juga tidak pernah berpikir seperti ini. Tapi saya bilang, ya saya sudah menyerahkan diri saya bagi pelayanan kepadamu ya Kristus. Kamu bawa saya kemana aja, ya saya tidak akan menolak itu. Tapi berikan saya kekuatan untuk dapat melalui itu. Termasuk apakah kan kita tahu bahwa
pasti banyak juga yang pengen dengar khotbah-khotbah dan lain-lain. Apakah ada kepikiran gitu mesti mau akan membangun gereja? Kalau saya ditawarin, saya nggak mau. Kalau saya bangun gereja, akan banyak menolak saya karena warna gereja saya. Tapi kalau saya seperti ini, saya bisa menginjili kemanapun tanpa membawa warna dan bendera gereja. Karena banyak sekarang itu alergi dengan gereja. Jadi saya nggak akan bangun gereja. Oke. Nah ini menarik ya. Maksudnya Bu Delia juga masih muda dong. Pasti akan punya pasangan nanti. Saya belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Karena saya sedang untuk sebuah jalur yang sekarang dipilih yang kayaknya mungkin ya kayak tadi keluarga juga banyak yang di itu. Itu hanya akan menyusahkan dia nanti kalau saya punya pasangan. Jadi untuk saat ini. Iya, jadi untuk saat ini saya enggak punya pikiran untuk itu. Saya belum. Saya bilang sama Tuhan, kalau apapun rencana ke depan ya biar tuh dia yang ngatur. Ya. Orang nggak kawin pun nggak berdosa kok. Paulus juga nggak apa-apa ya kan. Cuma ya, apakah ada keinginan untuk itu? Sebagai manusia yang punya daging, kita menginginkan itu. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, apakah makna doa Bapa kami, jadilah kehendakmu. Gitu. Jadi kehendak dia aja, suka-suka dia aja. Usia muda, memilih jalur yang mungkin gak banyak orang muda pilih ya. Saya akui karena gak banyak orang muda pilih dan juga yang pasti gak banyak juga yang dipikirkan jarang. Saya melihat anak muda punya pemikiran yang seperti ini. Ya itu tentang panggilan sih. Ya, dan makanya kerelaan hati. Keyakinannya. Ya. Saya pengen berterima kasih untuk apa? Karena saya merasa sangat diberkati dan pastinya juga untuk hati dari panggilan ini, karena dari melalui Borealia ini kita banyak orang semakin mengerti dan mendalami bahwa kita harus mempersiapkan diri dan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Iya. Kita juga mengucapkan terima kasih karena ya udah pasti Bro Elia ini kan sibuk, tapi dia menyempatkan waktu hadir di Cahaya Bagi Negeri itu sesuatu yang luar biasa sehingga pemirsa di Cahaya Bagi Negeri ini bisa merasakan semangat dan nilai-nilai bahkan kebenaran yang disajikan melalui penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Nah, kita Bro Elia ada namanya Obor Berkat Indonesia. Obor Berkat Indonesia ini adalah yang memberikan suatu layanan kesehatan kepada keluarga-keluarga yang ada di daerah-daerah prasejahtera ya, pelayanan kemanusiaan. Pelayanan kemanusiaan. Cahaya Bagi Negeri. Kita saksikan. Waspada dan ibunya tinggal di desa Umbu Baledane, Nias, Sumatera Utara. Dia menceritakan bahwa tantangan terbesar mereka adalah mencari air bersih untuk diminum. Selama doa pada mahal kema idan nabadeu Nias zerege fumatiba. Hai hatelu hari itahaga efahemika mafuli mahal darwaga mam badru. Bahkan di usianya yang 7 tahun, Waspada tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain meminum air yang kotor. Amahal kemai dana badru olotu abau wafanika sama-sama mufkhado habarawo batu idanda efaha afakha daluku akal alimi sadakhak. Budima, ibu dari Waspada, berkata bahwa mencari air di hutan sangatlah sulit, terutama saat musim kemarau. No fatahi tra odo utahiga zokhya odo babangwa eso aya alai wale hadai labe khada batuatre marase wa aurida. Namun, berkat dukungan Anda, Obor Berkat bisa memasang sistem penampungan air untuk Waspada dan ibunya. Air hujan dikumpulkan dalam tangki berkapasitas 2000 liter dan ditambahkan sedikit kaporit sehingga air tersebut aman digunakan. Obor Berkat juga memasang sistem penampungan air untuk 33 keluarga lainnya di desa tersebut. Kini, Waspada berkata dia sangat senang karena bisa menikmati air yang bersih dan segar tepat di samping rumahnya. Sawagele obi, sawagere Bapak Ibu, zino nyamualaiga mikhema, Tuhan Yesus memberkati. Sohagelo obi
Saudara Bapak Ibu, tolong dibantu ya Aga. Tuhan Yesus memberkati. Kamu pernah nggak ikut pelayanan Obor Berkat? Pernah. Kemana? Saya pernah waktu itu ke gempa, jadi kayak gempa di Cianjur kalau nggak salah. Terus saya juga pernah ke daerah-daerah, terus ke PKBM-nya banyak, beberapa kali saya liput juga. Ya, karena seperti itu ya, maksudnya kita sebagai manusia, kita juga nggak boleh juga hidup untuk diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana kita juga menjadi cahaya, berbagi sama orang-orang lain. Kan kalau saya melihat juga kayak misalnya gini, waktu Yesus ya di atas bukit berkhotbah ke 5.000, dia juga kasih makan loh. Dia bukan cuma kasih makanan rohani, tapi dia juga kasih makan jasmani. Itu menurut saya juga luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih bro buat penjelasannya. Nah Bro Elia, kita ada ini nih bro. Ada layanan doa, Cahaya Bagi Negeri ini ada layanan doa 24 jam. Dan ada teman-teman konselor yang selalu mendoakan. Ini ada yang masuk nih. Bernama Bapak Osmar Tambah di Nabire. Dia ingin didoakan untuk kesehatannya. Dia mengalami masalah tenggorok agar dia boleh sembuh. Terus yang kedua siapa bro? Ya, dan juga ada Ibu Maria di Bekasi. Dia jadi sedang mengalami pergumulan karena rumah tangganya. Keuangan? Iya, dia juga mengalami kesulitan keuangan dan bingung apakah dia harus bertahan atau berpisah sama suaminya. Nah itu enggak bisa doakan itu. Kita minta dia kekuatan untuk menghadapi. Ya, tapi kalau dia mengatakan apakah saya melanjutkan atau berpisah itu enggak bisa didoakan. Kenapa? Perpisahan itu enggak pernah didoakan. Dipersatukan seharusnya. Ya. Nah kita sekarang berdoa untuk dipersatukan. Dipersatukan dan diberi kekuatan. Mungkin untuk kekuatan. Iya kekuatan. Bu siapa tadi namanya? Maria? Bu Maria. Bu Maria sama Bapak Osmar. Iya. Osmar yang sakit tadi yang sakit tenggorokan, Bu Maria ini yang kita kekuatan supaya dia tetap berkomitmen. Ya. Dan apa yang Tuhan mungkin taruh untuk doakan pemirsa yang di Cahaya Bagi Negeri. Silakan kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Panto Kreator penguasa langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau limpahi dalam hidup kami kepada hari ini. Engkau tahu Tuhan, pada hari ini, dalam kesempatan ini, kami banyak berbicara tentang betapa mulia dan agungnya karya-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami telah mengenali dan mengetahui banyak kebenaran tentang Engkau, maka kiranya Tuhan, sudilah Engkau untuk dapat memampukan kami untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pengetahuan yang kami dapatkan pada hari ini menjadi benih cinta bagi kami agar kami semakin mencintai-Mu. Bukan tentang bagaimana kami melawan dosa, tapi tentang bagaimana kami semakin mencintai-Mu agar keinginan kami untuk berdosa itu semakin berkurang ketika kami semakin hidup dalam Engkau. Tuhan, kami tidak dapat melakukan hal yang baik di dalam diri kami sendiri. Oleh karena itu Engkau pernah bersabda, maka tercangkoklah padaku sebagai pokok anggur yang benar agar kami berbuah dengan manis. Kami tidak dapat berupaya itu sendirian. Tapi sekarang kami merelakan hati kami berserah kepadamu, dan kami merendahkan hati kami menyadari bahwa kami tak mampu melakukan apapun yang baik di pemandangan matamu, tapi biarlah Engkau yang mempersatukan kami dengan kemurahan hatimu dan memandang kepada itu saja agar kami dapat berjalan dengan kehendak yang Engkau mau. Dan kami berdoa secara khusus kepada doa-doa yang masuk pada hari ini kepada Bapak Osmar yang sedang sakit tenggorokan, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya. Engkau adalah tabib yang agung, Engkau dapat menyembuhkannya dengan baik. Biar kiranya kasih karunia-Mu yang melimpahi dan yang selalu melindungi dan mengasihani beliau di dalam pergumulannya. Dan biarlah penderitaan yang ia alami saat ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi perkembangan imannya, ketekunan imannya, dan dengan demikian ia dapat menjadi tahan uji. Engkau yang menunjukkan wajah-Mu kepadanya agar ia semakin mengenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan dia. Kami juga berdoa buat Ibu Maria yang saat ini dalam pergumulan di dalam rumah tangga dan juga keuangannya. Engkau adalah Tuhan yang begitu maha kaya dan kasih karunia-Mu begitu berlimpah dalam kekayaan-Mu. Kami percaya bahwa jika burung-burung di udara saja tidak perlu risau tentang apa yang ia makan karena Engkau adalah penyedia bagi mereka. Maka kami pun tidak perlu ragu tentang apa yang ada padamu yang akan Engkau sediakan tentang apa yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu kami berdoa buat Ibu Maria, Engkau yang memberikan ia kekuatan di dalam nama-Mu, agar kiranya iman yang ia miliki itu dapat menguatkan ia tetap berpengharapan dan tetap memiliki kekuatan, tetap memiliki
cinta kepadamu, agar di dalam iman yang ia miliki itu ia dapat tetap menjalani hidupnya, ia tetap menjalaninya sebagaimana adanya, sebagaimana yang Engkau berikan dan kehendaki dalam kasih-Mu yang tidak berbatas. Dan kami berdoa juga buat program ini, Cahaya Bagi Negeri. Engkau yang mengetahui apa motivasi ini dibentuk. Engkau juga yang mengetahui bagaimana para pekerja di sini melakukan pekerjaannya. Biarlah Engkau yang memandangi mereka dengan ketulusan hati-Mu, yang menanggurahi mereka kekuatan dan kemampuan, agar mereka dapat melakukan pekerjaan pelayanannya kepadamu di dalam hati yang benar, di dalam niat yang sungguh-sungguh, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau pandanglah kelemahan-kelemahan mereka, dan Engkau yang memberi kekuatan agar di dalam pekerjaan mereka ini nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Dan Engkaulah kiranya yang sudi mengingat mereka di dalam kerajaan-Mu apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu dan datang sebagai Raja. Dan kami berdoa buat seluruh penonton Cahaya Bagi Negeri yang mungkin menyaksikan ini dengan kebetulan ataupun tidak. Biar kiranya Engkau memberikan kekuatan, memberikan cinta, yang menjadikan bahwa Engkau satu-satunya adalah kekayaan yang paling berharga dalam hidup mereka, sehingga apapun keadaan, apapun pergumulan, apapun masalah, mereka tidak menghilangkan iman mereka kepadamu, tapi sesungguhnya menjadi suatu hal yang baik bagi pemurnian iman mereka. Karena jikalau kami diselamatkan oleh karena iman kepadamu, maka sejatinya yang kami rindukan adalah kemurnian iman itu. Engkau yang menuntun kami untuk menjadi berbeda dengan dunia, agar dalam hidup kami ini, kami selalu dikasihani, selalu diselamatkan, selalu dilindungi, dan selalu ditolong oleh Engkau, ya Sang Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena itu segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami, dan hanya kemuliaan bagi-Mu saja dan bagi Bapa-Mu yang mulia dan Roh-Mu yang kudus sekarang dan selalu serta untuk selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih bro buat waktunya, bahkan bro bersedia untuk berdoa buat pemirsa di Cahaya Bagi Negeri. Buat pemirsa yang mungkin masih setia menyaksikan acara ini, kami mengajak Anda, jika Anda mungkin saat ini sedang bingung tentang kebenaran firman Tuhan, atau Anda mulai ragu tentang Yesus Kristus karena kehidupan yang cukup berat, atau Anda sedang stres, mungkin nggak punya uang, atau Anda sedang banyak hutang, dan Anda bingung harus berbuat apa, hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ada teman-teman kita yang siap berdoa buat Anda 24 jam supaya Anda tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, seperti yang dikatakan Bu Eli tadi, kita perlu menguatkan iman kita kepada Yesus. Amin. Nah, kalau yang mau komen-komen gimana, Bro? Iya, dan jangan lupa untuk share komentar-komentar yang baik pastinya. Dan kalau kalian merasa terberkati dengan konten saya ini, diberkati. Harus bagikan. Kenapa? Karena seperti yang kita bicarakan bahwa semakin banyak orang mendengar berita Injil, akan semakin banyak yang diselamatkan. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih semua buat teman-teman juga ya. Buat Sony, Mas Priyo, Bang Hendrik yang sudah begitu luar biasa hari ini. Wow. Saya Charlie. Saya Raymonski. Saya Elia. Tuhan Yesus memberkati.